Ya, shalom, Kak Nabirong luar biasa, Pendi luar biasa, shalom. Shalom Salam, semua salam. yang dalam ruangan Kak Pendi ya, semua dipenuhi sukacita selalu, diberi umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, diberi kekayaan, kehormatan, kemuliaan dalam berkenan Tuhan Yesus. Amin. Ya, tadi semua jawaban dari Kak Nabirong udah jelas tuh ya sebenarnya, tetapi kalau mau bertanya tentang Tuhan tadi itu, Kak siapa? Ilhan ya? Oh, sudah turun Kak Ilhannya. Oke, nanti kalau ada yang bertanya Loh, aja. kemana dia? Turun sendiri sepertinya. Oh, mana bilang kemana dia, Bang? Turun. Turun dia kayak turun. Turun dia. Nah, sedikit aja, Randy. Siap, siap, Pastor. Dengan saya tambahkan, kalau di Arab itu sebelum ada iman lain, sudah ada agama Kristen terlebih dulu. Jadi bahasa Arab tidak boleh diklaim miliknya satu agama. Di Arab sudah ada kekristenan terlebih dulu sebelum yang lain. Ya, jika di Arab, orang-orang di Arab mengenal itu nama-nama Allah. Gitu. Mungkin ada yang mengenalnya 90, 80, 100, silakan nama-nama Allah. Tetapi di Arab, banyak orang-orang yang mengenal nama-nama Allah dan itu di dalam iman Kristen, saya tidak bicara agama lain ya, tapi apa yang tercatat dalam iman Kristen, itu adalah tercatat bahwa nama-nama Allah itu juga disematkan kepada Tuhan Yesus. Jadi yang ada begitu banyak nama-nama Allah itu dalam istilah bahasa Arabnya itu ya, Asmaul itu ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di Matius 5 ayat 44 catat itu. Itulah Tuhan Yesus sebagai Ar-Rahman Sang Pengasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 itu juga dikatakan Tuhan Yesus adalah Sang Kasih itu sendiri. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Di Yakobus 5 ayat 11 dikatakan adalah Ar-Rahim. Karena itu siapa yang bisa berkata Ar-Rahman dan Ar-Rahim jika bukan sebagai Allah itu sendiri. Juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Raja di atas segala Raja itu Malikul Muluk. Karena itu kalau orang-orang Arab menyebutnya Malikul Muluk. Ada Tuhan Yesus. Yaitu Wahyu 19 ayat 16. Itu dalilnya ada di sana. Alkitab tentu jauh lebih tua dan naskah-naskah super tuanya ada. Sebab itu jika rendah hati bertanya itu luar biasa, tapi jika mengolok nanti utangnya jadi banyak. Demikian pula jangan menafsirkan jika ini bukan agama Anda, apalagi menganggap orang-orang Kristen itu orang-orang yang bengkok, yang perlu diluruskan. Agama Kristen ini bukan agama bengkok. Kalau menganggap bengkok, agama ini berarti menjadi anti NKRI. Agama ini mayoritas di dunia juga resmi di NKRI. Kalau dianggap agama Kristen bengkok nanti menjadi mau memecah belah NKRI. Saya lanjutkan dikit. Juga Allah itu disebut sebagai Al-Qudus. Nah, Tuhan Yesus di Kolose 1 ayat 22, dialah Sang Kudus dan Sang Damai, Al-Qudus. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 14 juga dikatakan demikian, Sang Kudus dan Sang Benar, Al-Qudus, Al-Haq. Allah juga disebut sebagai Al-Baqi, Sang Kekal. Tuhan Yesus juga dikatakan sebagai di Yesaya 9 ayat 6 dan 7, Sang Kekal itu sendiri, Al-Baqi. Allah juga disebut sebagai Al-Latif. Itu disematkan kepada Tuhan Yesus, Al-Latif, yaitu Sang Lemah Lembut, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Allah juga disebut sebagai As-Salam, ada nama untuk itu. Tuhan Yesus juga disebut sebagai As-Salam dalam bahasa Arab. Sekali lagi bahasa Arab bukan milik satu agama tertentu. Di Arab sudah ada kekristenan jauh lebih lama sebelum iman yang lain. Di mana dalilnya Tuhan Yesus disebut sebagai As-Salam? Yohanes 14 ayat 27. Sang pemberi damai sejahtera. Dia juga disebut raja dalam kerajaan, Al-Malik. Di mana dalilnya? Matius 16 ayat 28. Ini disematkan kepada Tuhan Yesus. Ia juga disebut sebagai Al-Jabbar, sebagai Sang Megah, Sang Maha Megah. Di mana dalilnya? Roma 5 ayat 11. Dia juga disebut sebagai Al-Awal dan Al-Akhir. Bahkan Sufi. Akulah Al-Awal dan Al-Akhir. Di mana dalilnya? Di Wahyu 1 ayat 8. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Dia juga disebut sebagai Sang Maha Pengatur, Al-Muhaimin. Di
Di mana dalilnya? Di Yesaya 60 ayat 16 sampai 17. Dia juga disebut sebagai Sang Maha Pencipta. Tuhan Yesus disebut sebagai itu. Sang Maha Pencipta itu bukan main-main, berarti Sang Maha Kuasa. Di mana dalilnya Tuhan Yesus disebut sebagai Sang Maha Pencipta? Yaitu Yohanes 1 ayat 3. Al-Khalik, yaitu Sang Maha Pencipta. Juga di Kolose 1 ayat 16, dia disebut sebagai Al-Khalik. Bahkan sebelum dunia ada, dia sudah ada, Sang Kekal, Sang Pencipta, Sang Kekal, Al-Khalik dan Al-Baqi. Di mana disebut seperti itu? Yaitu di Yohanes 17 ayat 5, Al-Khalik dan Al-Baqi. Karena itu berbagai sematan nama Allah itu dalam iman Kristen tercatat jelas dalam Alkitab. Sekali lagi saya tidak bicara iman lain, ya, tetapi apa yang ada di dalam iman kekristenan. Sebab itu jika dengan rendah hati tentu kami sangat senang, tapi jika dengan mengolok Tuhan Yesus nanti utangnya jadi banyak. Kalau tidak pernah ke TKP, tidak pernah ke Palestina, tidak pernah ke Israel, belajar sesuatu itu kan dari TKP-nya, ya, dari tempat kejadian peristiwa. Jika tidak pernah ke sana, maka buat apa kami mendengarkan orang-orang yang ria, tidak pernah ke sana, lalu bukan agamanya Kristen, tetapi mau menganggap agama Kristen bengkok. Itu berarti mereka menafsirkan sendiri adalah kumpulan orang-orang ria. Kami bersyukur iman dalam Kristen bukanlah kumpulan orang-orang ria yang menganggap dirinya bisa menyucikan diri sendiri melalui puasa 1 bulan atau 5 bulan atau berapapun bulan, sehingga dirinya bisa menjadi suci. Bukanlah kami kumpulan orang-orang ria yang menganggap bisa punya modal untuk membayar dosa dengan menabung kebaikan-kebaikan dari perbuatan-perbuatannya sendiri. Karena perbuatan diri sendiri itu sudah tercemar dosa, kotor. Karena itu kita punya dalil, Yesaya 64 ayat 6, solehmu itu, kesalehanmu itu, kain kotor. Bagi iman Kristen, sungguhlah aneh jika ada orang berprinsip sesuatu yang kotor bisa membersihkan yang kotor. Yang berdosa bisa membersihkan dirinya sendiri. Itulah namanya menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Karena menganggap dirinya sendiri bisa punya modal untuk membayar dosa-dosanya. Itu pasti bukan iman Kristen. Tapi dalam iman Kristen jelas, hanya Sang Maha Kudus, Sang Allah, yang nusul bukan jadi batu, nusul bukan jadi buku, tapi nusul menjadi manusia. Sang Kuduslah yang bisa membersihkan yang kotor, yang berdosa. Karena itu waktu saya mengatakan jadi batu atau buku, bukan bicara agama tertentu, tapi hal-hal yang tercatat di dalam Alkitab. Orang-orang yang menyimpang, di antaranya Jerobeam melakukan itu, mendirikan batu untuk disembah, bahkan umatnya harus menyembah itu menghadap kepada kota itu. Harus kalau sujud sembah kepada kota dan ke arah batu itu. Itu dilakukan oleh Jerobeam. Tercatat penyimpangan itu di Alkitab. Karena itu batu, bulan, ataupun bintang dari zaman dulu sering menjadi simbol-simbol dari penyuka berhala. Yaitu yang menganggap yang ilahi nusul jadi benda-benda mati. Orang Kristen sering diolok, Tuhanmu mati, Tuhanmu manusia bisa lapar. Tapi sungguh aneh yang mengolok itu malah memiliki keyakinan yang ilahi nusul jadi batu. Batu bisa menghapus dosa. Menghapus dosa itu kekuasaannya Allah. Perdana Menteri aja nggak bisa, presiden negara manapun nggak bisa. Hanya kekuasaan Allah. Kadang mereka berkata, aku tidak menyembah kok batunya. Tidak menyembah, tetapi punya prinsip bahwa batu bisa menghapus dosa. Itu saja sudah menyekutukan Allah. Karena itulah kita bersyukur, kita tidak waktu diolok, Allahmu kok mati, Tuhanmu kok mati. Bagi kami, Tuhan kami sudah bangkit dan kekal. Tidak ada lagi yang bangkit. Semua nabi-nabi yang lain sudah ditanam di tanah, tidak bangkit-bangkit. Sementara pengolok mengolok Tuhan kami, Tuhanmu kok mati, tapi dia sendiri memiliki keyakinan bahwa sejak dari awal Allah dia nusulnya jadi benda mati. Karena itu kami punya dalil berikutnya. Benda mati itu lebih mati daripada manusia yang mati lalu bangkit. Benda mati itu tidak bisa menolong manusia. Orang berpindah dari tempatnya aja harus ditolongi, diangkut-angkut oleh manusia. Itu dalil dalam Alkitab, yaitu Yeremia 10 ayat 5. Batu atau berhala, buat apa itu? Orang beralih dari tempatnya aja nggak bisa, harus digotong-gotong.
tidak dapat menyelamatkan manusia dari kesesakan. Nah, karena itulah kami bersyukur atas tidak berprinsip yang kotor membersihkan yang kotor. Manusia membersihkan manusia sendiri. Itu sungguhlah kumpulan orang-orang ria. Merasa dirinya adil, bisa membayar dosa, bahkan boleh beristri 10, 4, 11, atau berapa banyak pun. Karena beranggap dirinya adil. Dalam iman Kristen, sesungguhnya adil hanyalah milik Allah. Kalau ada orang berkata, aku adil, punya modal untuk membayar dosaku. Aku adil sehingga aku boleh beristri banyak. Bukankah itu sindiran? Kalau kamu adil, kamu boleh beristri banyak. Ternyata sebagian pria merasa, aku beneran adil kok. Itu ria namanya. Itu menyekutukan Allah terhadap dirinya. Adil hanyalah disematkan kepada Allah. Lalu pria itu lalu beristri banyak. Saya tidak bicara iman tertentu, tapi kejadian-kejadian ini tertera dalam Alkitab. Di zaman Gideon, orang-orang di zaman itu banyak yang menyimpang, menganggap dirinya adil lalu beristri sekian-sekian. Itulah sesungguhnya kumpulan orang ria yang menyekutukan Allah dengan dirinya, memiliki kemampuan untuk membayar dosa. Demikian, Pendi, masih. Boleh saya bicara? Sebentar dulu, belum jatahmu Jafat. Sebentar dulu Jafat. Masih ada Bang Gilang, ada Go Fashion yang duluan ya. Sebentar ya. Oke. Ya, kita berurutan Bang, biar enak. Jadi tidak potong-potong. Ya, silakan Gilang. Ya, selamat malam semua. Selamat Malam. Itu Siap. Bang Fendi. Ada yang mau disampaikan? Birong. Iya. Ya, silakan Bang. Saya ingin tanya sesuatu kepada Pak Pastor. Suaranya Bang, suaranya. Ya, saya ingin menanyakan sesuatu tadi kepada Pak Pastor Cipto yang menyinggung tentang Al-Malik atau Al-Kholik. Ya, tadi Pak Cipto sempat menyinggung Al-Kholik gitu ya, dan itu disematkan kepada Yesus. Kalau bisa diulang dalilnya di mana Pak? Kalau Yesus itu adalah Sang Kholik. Ya, salam kenal Kak Gilang, luar biasa ya pertanyaannya. Selama tentu dengan rendah hati dan tulus, kami sangat salut karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, mohon tapi tidak seperti orang lain, kadang ada yang bertanya dengan maksud untuk mengelok Tuhan Yesus, nanti utangnya jadi banyak. Atau kadang ada orang lain yang menganggap agama Kristen bengkok, padahal agama ini resmi di NKRI, nanti menjadi anti NKRI jika menganggap bengkok. Nah, tadi pertanyaannya, tapi kami senang kalau Kak Gilang dengan adab dan dengan tulus itu sangat luar biasa. Pertanyaannya tadi, di mana dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Al-Khalik? Yaitu di Yohanes 1 ayat 3, bahwa dialah Sang Maha Pencipta, segala sesuatu diciptakan olehnya. Di mana juga bahwa dia sebagai Sang Kekal, Al-Baqi, itu adalah di Yesaya 9 ayat 6 dan 7, serta di Yohanes 17 ayat 5, bahwa sebelum dunia ada, Tuhan Yesus itu sudah ada. Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman hidup, Sang Allah yang nusul menjadi manusia. Jadi sebelum nusul, ia sudah ada. Karena itulah dia adalah Sang Kekal, Sang Al-Baqi itu. Dia juga Sang Pencipta, Al-Khalik itu. Di mana dalil berikutnya? Di Kolose 1 ayat 16. Bahwa di dalam dialah diciptakan segala sesuatunya. Bahkan perkataan Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 8 ayat 23. Kamu semua dari bawah dari dunia, tetapi aku dari atas, dari surga. Lalu dikatakan di dalil berikutnya, Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu binasa dalam dosa-dosamu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Karena itu kami punya dalil tegas bahwa apa? Injil memang akan tertutup bagi mereka yang akan binasa. Injil tertutup bagi mereka yang mengolok-olok Tuhan Yesus, yang mereka yang akan dilempar. 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan apa? Berita salib adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Dalilnya di sana, Kak Gilang? Kita untuk menanggapi ya Pak Pastor dengan sangat rendah hati, ya maksudnya dengan sangat terhormat, izin saya ingin menanggapi sedikit itu ya. Berkaitan dengan Sang Al-Kholik ya. Al-Kholik itu sendiri kan mempunyai makna atau arti yang maha menciptakan gitu ya, Prof. Pastor. Nah,
Sedangkan di sini yang saya baca di dalam Yohanes pasal Yohanes 5:30, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar." Jadi artinya Yesus ini kalau mau dibilang alkoholik, tentunya sangat tidak relevan ya dengan dalil yang tadi saya bawakan gitu, Pastor. Ya, luar biasa Kak Gilang. Selamat tentu dengan rendah hati, maka baik ya. Ini ya Pendi menjawabkan. Jadi pertanyaan yang kedua atau ketiga nih ya. Kalau Yesus memang sang pencipta alkoholik, kenapa dia juga ngomong di Yohanes 5 ayat 30 itu bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa selain dari Bapakku. Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, sekarang saya pertajam kontradiksinya. Tuhan Yesus berkata sendiri, ini pakai pulpen tinta warna merah. Kalau dalam Alkitab warna merah kan perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Akulah Sang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8 dalilnya di sana. Sang Maha Kuasa itu tidak main-main, berarti Sang Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga benar ada berkata yang Anda katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa selain dari Bapakku. Maka kita bertanya, apakah Tuhan Yesus ini orang gila yang pelin-pelan? Di satu sisi dia berkata Sang Maha Kuasa, di satu sisi dia berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Bapakku. Kok berarti Tuhan Yesus ini kontradiksi? Pelin-pelan, apakah begitu? Berarti kemungkinannya cuma dua. Apakah dia betul-betul Sang Maha Kuasa dan ada arti dari masing-masing waktu dia berkata tentang aku tidak dapat berbuat apa-apa itu? Ataukah dia orang gila yang asal-asal ngawur saja? Kalau orang gila, kenapa bisa membangkitkan orang mati, bisa menghardik danau menjadi tenang, bahkan bisa menyuruh malaikat? Jadi pastilah ada arti. Karena itu Kak Gilang, di pertanyaan keduanya Kak Gilang, kami salut Anda dengan adab. Namun Kak Gilang melanggar sambutan kami nomor 2. Sambutan kami bukankah ada 2? Yang nomor 2 adalah mohon hindarkan kata jadi atau berarti, yaitu menafsirkan. Karena kata berarti itu berarti mengarang bebas. Sebab Kak Gilang kan ini bukan agama Anda, lalu belum pernah ke Palestina, belum pernah ke Israel, belum tempat kejadian peristiwanya, belajar sesuatu dari TKP-nya. Karena itu sekarang saya jelaskan. Karena ini bertanya tentang Tuhan kami, iman Kristen, bukan tentang tahu tempe yang sederhana, tapi tentang Allah dalam iman Kristen. Apa arti Tuhan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa selain dari Bapa? Ini artinya bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bagi orang-orang Yahudi, Allah kami itu kan nusulnya jadi manusia, bukan jadi batu. Kalau batu kan nggak mungkin punya negara, nggak mungkin punya suku. Kalau Tuhan Yesus nusulnya kan jadi orang Yahudi. Karena itu dikatakan oleh Tuhan Yesus keselamatan adalah dari Yahudi, dari garis Yahudi. Yohanes 4 ayat 22 dalilnya di sana. Nah, kalau kita yang orang bukan Yahudi, kalau tidak belajar, nggak ngerti kalimat itu. Waktu Tuhan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku selain dari Bapa. Tidak ngerti. Tapi kalau orang Yahudi, begitu Tuhan Yesus ngomong itu langsung mengerti bahwa itu tentang apa? Tentang menunjukkan cintanya Allah kepada kita. Kalau Anda ke tempat Palestina, ke tempat Israel, saya ceritakan sekarang tradisinya. Di sana orang menikah itu didahului dengan tunangan. Sama seperti kita. Tapi bedanya, kalau di kita surat itu kita bikin setelah kita menikah. Tapi kalau di adat di sana, surat itu dibikin waktu mereka sebelum menikah, yaitu saat bertunangan. Sang pria memberikan mahar. Ini saya ceritakan tradisinya ya. Nanti urutannya baru kita akan mengerti apa arti kata tidak dapat berbuat apa-apa selain dari Bapa. Nah, dalam tradisi pernikahan di Palestina, di Israel itu, pria itu ngasih mas kawin sama seperti kita. Tapi bedanya ngasihnya waktu tunangan. Nah, setelah tunangan langsung tanda tangan surat. Nah, waktu tanda tangan surat ini, si pria harus berkata apa? Sudah selesai, artinya sudah membayar mahar. Itulah perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Aku sudah membayar, memberikan mahar itu. Yaitu membayar manusia, karena manusia tidak dapat membayar sendiri hukuman dosanya. Jadi orang yang mengerti, orang Yahudi yang karena di tempat sana, mereka mengerti, mereka di tempat peristiwa. Ini menunjukkan budaya tentang
cintanya Allah kepada kita. Sebab itu dia membayar dan mengatakan sudah selesai. Selanjutnya, setelah sang pria tanda tangan surat itu bertunangan, maka kan di tempat rumahnya si calon wanita ini, si calon mempelai wanita, bersama keluarga saling bertandang kan, keluarga pria, ya kayak kita, ya, keluarga pria bertandang ke keluarga wanita. Setelah tanda tangan surat, ya setelah makan-makan, maka mereka pamit pulang. Maka mereka berkata, si pria ini, aku pamit pulang ya, sudah kan kita makan-makan, aku pamit pulang. Maka adat istiadatnya, si wanita harus bertanya. Ini Anda kalau ke Palestina, ke Israel, maka tahu hal-hal ini. Si wanita harus bertanya gini, kamu pulang, kapan kamu akan kembali? Nah, inilah yang dinubuatkan dan dipenuhi di zaman Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, kapan engkau akan kembali menjemput kami? Itulah terjadi nubuatan itu. Dan saya lanjutkan tradisi pertunangan atau pernikahan itu. Waktu ditanya begitu, si calon mempelai pria ini, maka menjawab, aku kembali ke rumah Bapakku. Waktu dan saatnya aku kembali, aku tidak tahu. Aku kembali ke rumah Bapakku menyiapkan tempat tinggal bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapakku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa selain diriku, selain dari Bapakku. Nah, adat istiadat si mempelai pria itu harus berkata begitu. Untuk menunjukkan berarti menyayangi wanita. Dia tidak bertindak sebagai single person, tetapi adalah dengan keseluruhan dari keluarganya. Karena dia akan dianggap sebagai keluarga, si wanita ini. Nah, itulah perkataan Tuhan Yesus. Sebelum naik ke surga juga berkata begitu. Aku naik untuk menyiapkan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak begitu, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Waktu dan saat aku kembali, aku tidak tahu. Sang anak tidak tahu. Bapakku yang tahu. Bapakku lebih besar daripada aku. Dan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah yang kamu tanyakan. Kalau kita orang Indonesia yang tidak belajar ke TKP, apalagi bukan Kristen, maka kita nggak ngerti kalimat itu. Yesus kok ngomong nggak dapat berbuat apa-apa, langsung timbul guru-guru sesat di luar kekristenan yang mencuci otak. Berarti Yesus manusia biasa. Lah karena guru sesat itu nggak pernah ke Palestina, nggak pernah ke Israel, kok didengar, nanti utangnya jadi banyak. Kata-kata utang jadi banyak saya tidak mengutuk. Nanti lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan utangnya nggak selesai-selesai. Itu kami punya dalil Kejadian 12 ayat 3. Barang siapa mengutuki pelayan Tuhan, dia terkutuk. Jika mengutuki pelayan Tuhan saja terkutuk, apalagi mengutuki Tuhan Yesus langsung. Karena itu tidak boleh menafsirkan atau mengarang sendiri. Belum pernah ke Palestina, belum pernah ke Israel. Nah, ucapan dari adat mempelai pertunangan ini, sebelum calon mempelai berarti ya, kalau masih pertunangan, itulah yang dipenuhi dalam karya penebusan di kayu salib dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi waktu kadang ada orang yang mengolok Tuhan Yesus, Yesus manusia biasa, nggak tahu hari kiamat itu. Dia ngomong waktu dan saatnya nggak tahu, berarti dia manusia biasa, hanya Bapa yang tahu. Padahal kalau orang Indonesia kalau nggak belajar di negara TKP-nya nggak ngerti. Tapi kalau kita belajar, kita tahu langsung. Ternyata perkataan ini menunjukkan adat istiadat Yahudi tentang menunjukkan cintanya Allah kepada kita. Sebagaimana kalau dalam manusia di bumi, pria kepada wanita. Karena itu di dalam iman Kristen tidak boleh pria itu menikah 4 kali atau 10 kali atau berapapun. Karena itu menggambarkan perselingkuhan. Sebab itulah Allah, dikatakan Allah membenci perceraian. Kalau mau dibenci Allah, ada rumusnya dalam iman Kristen. Lakukan perceraian, lakukan banyak pernikahan, itu dibenci. Itu dalil tegas. Nah, saya lanjutkan adat istiadat pertunangan itu, supaya Anda mengerti keseluruhan tentang ini. Maka si mempelai wanita, waktu si calon mempelai pria berkata, waktu dan saatnya aku tidak tahu, akan kembali. Aku pulang ke rumah Bapakku, nyiapkan tempat tinggal bagimu. Maka sopan santunnya, wanita itu tidak boleh ngomong begini. Ya udah pulang sana, kamu pulang sana, pulang. Nggak sopan. Si wanita harus menahan si pria itu. Jangan buru-buru pulang engkau. Tinggallah sesaat lagi bersama-sama dengan kami.
tinggallah sesaat lagi keluargamu ini dengan kamu dan aku dan di rumah keluargaku ini. Makan-makan lagi, ngobrol-ngobrol lagi, gampangnya itu gitu. Tinggallah sesaat bersama kami. Ini dipenuhi di zaman Tuhan Yesus. Karena itu murid-murid berkata demikian. Ada 2 murid yang berjalan di Emmaus. Mereka tidak sadar bahwa di hadapan itu adalah Tuhan Yesus. Karena mereka, Tuhan Yesus itu habis bangkit kan, si murid-murid ini tidak sadar. Baru setelah dia sadar, dia sebelumnya berkata, tinggallah sesaat lagi bersama-sama dengan kami. Juga kejadian di berikutnya, orang-orang Samaria, murid-murid Tuhan Yesus di Samaria, berkata kepada Tuhan Yesus, jangan buru-buru pulang, tinggallah sesaat lagi dengan kami. Itu perkataan murid-murid Tuhan Yesus. Bukankah itu indah? Karena itu Alkitab itu jika disingkat dalam satu kata, isinya adalah cinta. Beda dengan iman lain. Saya tidak bicara agama Anda. Contohnya di zaman Jerobeam. Kalau Jerobeam itu sesat, tercatat dalam Alkitab. Dia bukan tentang cinta, tapi mengakui umat itu sebagai hamba Allah. Kalau hamba itu isinya ketakutan, diintimidasi. Harus tunduk kepada kota tertentu, kepada batu tertentu. Nebukadnezar juga melakukan itu. Sampai, ibaratnya harus sampai tiarap ke tanah. Dahinya harus sampai berbekas. Pertobatan karena hamba, mengaku diri sebagai hamba Allah, itu rankingnya lebih rendah. Karena didorong oleh intimidasi ketakutan. Sampai dahi berbekas. Saya tidak bicara agama Anda, ini kejadian yang ada di dalam Alkitab, yang penyimpangan yang tercatat di dalam Alkitab. Pertobatan sebagai hamba didorong ketakutan karena hamba itu budak. Tapi pertobatan sebagai anak itu bukan berarti Allah kami punya bidan. Anak itu artinya kamu diangkat jadi keluarga, bukan lagi budak. Karena itu Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba. Yohanes 15 ayat 15 Tuhan Yesus berkata itu. Galatia 4 ayat 7 dikatakan apa? Kamu bukan lagi hamba atau budak, tapi kamu adalah anak. Kalau Kak Gilang sudah menikah, saya nggak tahu. Kalau semua kita yang sudah menikah, mungkin di rumah ada suami istri, ada anak-anak kita, lalu mungkin punya pembantu. Apa bedanya pembantu sama anak kita? Pembantu juga harus dihargai. Tapi bedanya apa sama anak kita? Hamba atau pembantu itu? Bedanya tidak dapat janji waris. Karena itu kalau orang Kristen, itu bukan hamba, tapi adalah pemegang janji waris. Apa janji warisnya? Itulah pemulihan di dunia dan keselamatan kekal di surga. Sebab itulah kami bukan didorong ketakutan. Kalau kita ketemu ayah kita di dunia ini, masa kita ketakutan lalu sampai jedok dahinya berbekas? Tidak. Ketakutan apa begitu? Tidak. Tapi kita berlari memeluk. Itulah orang Kristen, bersuka cita, bertepuk tangan, berlari memeluk. Bukan ketakutan tertunduk-tunduk ke bawah. Nah, itu arti dari pernyataan cinta itu. Karena itu yang Anda tanyakan tadi itu, kalau bagi orang di luar yang Yahudi yang tidak belajar, nggak ngerti. Itu kalimat yang datar. Tapi kalau belajar di Palestina, di Israel, langsung tahu. Ini sungguh indah, ini pernyataan cinta. Demikian, Gilang. Terima kasih sekali atas jawabannya dari Pastor Cito. Sedikit aja Prof ya, ingin saya tambahkan sedikit ya mengenai tadi apa sempat disinggung ya poligami ya. Saya ingin minta ditunjukkan, ini bukan untuk mendebat Prof. Ini ya Pastor, mohon maaf ya, bukan untuk mendebat. Saya hanya pengen minta ditunjukkan dalilnya baik. Nggak kedengeran, bro. Nggak kedengeran. Saya hanya ingin minta dalilnya, baik di perjanjian lama atau di perjanjian baru, bahwa poligami itu dilarang. Setahu saya, di dalam perjanjian lama pun, Salomo berpoligami, Nabi Abraham berpoligami, dan Daud berpoligami, gitu. Jadi, Tuhan memperbolehkan poligami gitu ya Pastor ya. Jadi yang saya minta tuh coba ada nggak dalil yang melarang poligami baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Itu aja dari saya Pastor, terima kasih banyak atas waktunya.
Selebihnya ya saya silakan lagi kepada teman-teman yang lain. Ya, luar biasa, Gilang. Pertanyaan ketiga ya, tentang dalil tentang tidak boleh berpoligami atau dilarang, atau bahkan mana ada dalil satu istri. Lalu dikatakan, bukankah Salomo istrinya banyak, Daud juga, Abraham. Karena itulah Salomo tidak diperkenan. Jangankan tentang poligami, membunuh kan nggak boleh. Tapi Musa itu membunuh. Dan di bagian itu dia juga mendapat ada sanksi. Jangankan membunuh, Musa sempat menolak perintah Tuhan. Waktu dia diminta, dia berkata, jangan suruh aku, suruh yang lain, aku nggak pintar ngomong. 3 kali dia menolak itu. Kalau nggak dikamplung aja sama Allah kan sudah ini tuh. Maka dia juga mendapat ada konsekuensi. Begitu pula tentang Daud mengambil istri orang maupun tentang Abraham. Saya ceritakan nanti satu-satu ya. Tapi bicara dalil sesuai pertanyaan Anda dulu. Karena itulah mohon tidak menafsirkan, jangan ditafsirkan sendiri. Abraham kan melakukan itu, Daud melakukan poligami, berarti Allahnya Kristen boleh menyuruh umatnya melakukan itu. Tidak. Karena itu dikatakan tegas, Matius 19 ayat 5. Suami istri, keduanya menjadi satu daging. Bukan ketiga, bukan keempat, bukan kelima. Kalau 5 itu kan berarti satu pria dengan 4 istri. Dalam iman Kristen, wanita itu bukan separuh dari pria. Bukan sepertiga atau seperempat bahkan. Tapi adalah kami pria dan wanita setara. Keduanya menjadi satu daging. Di Markus 10 ayat 6 sampai 9 dikatakan apa? Engkau bukan lagi 2 tapi menjadi 1. Dalil berikutnya di Kejadian 2 ayat 24. Keduanya menjadi satu daging. Keduanya, bukan ketiga atau kelimanya. Di Maleakhi 2 ayat 16 ini rumus untuk dibenci Allah. Dalam iman Kristen, Allah tidak membenci manusia, tapi ada satu yang dibenci, yaitu apa? Allah membenci perceraian. Karena itu dalam iman Kristen tidak boleh semacam pria itu kalau menceraikan wanita tinggal dengan pakai mulut aja, istilahnya apa itu? Dengan membuang kata-kata saja berarti cerai. Peringatan 1 kali, peringatan 2 kali, peringatan 3 kali, maka jatuh cerai. Itu tidak boleh. Karena apa yang disatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Matius 19 ayat 6 dalilnya di sana. Allah membenci perceraian. Itu Maleakhi 2 ayat 16. Kalau mau dibenci Allah, rumusnya yaitu lakukan itu. Sebab itu Amos 3 ayat 3 berkata apa? Berjalankah 2 orang? Karena itu 2 orang, bukan 4 orang. Jika belum mengikat janji. Tadi. Jadi jelas dalilnya adalah bukan 2 pria, bukan 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita. Apalagi dalam ada orang berprinsip nggak apa-apa maksimal 4, tapi 4 itu bisa dilukir dengan kloter 4 berikutnya lagi. Selama 4 yang pertama udah dicerai. Nanti 4 yang kedua kalau sudah bosan bisa ditukar lagi jadi 4 istri yang ketiga, kloter ketiga. Berarti yang 4 kloter kedua dicerai dulu. Berarti sudah jadi 12. Terus demikian tidak terbatas. Itu pasti bukan iman Kristen tadi. Nah, sekarang saya jawabkan saya beri contoh tentang Daud. Bukankah Daud juga poligami, mengambil istri orang? Bahkan kasarnya membunuh suaminya secara tidak langsung, sesuai perintah dia. Maka dikatakan, kalau Anda belajar sejarah tidak. Dikatakan oleh siapa? Kepada Daud, kamu berdosa atas hal itu, tapi kerajaanmu tidak akan aku pecah. Tapi di tangan anak-anakmu, kerajaanmu akan terpecah-pecah. Kak Gilang belajar sejarah. Dalam iman kami, Alkitab itu jelas dan sesuai dengan catatan di luar sejarah. Daud itu kerajaannya 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi jarak 1000 sebelum zaman Tuhan Yesus nusul jadi manusia. Kerajaan Daud akhirnya terpecah-pecah. Daud punya anak itu kan Salomo. Salomo kan menikah banyak, juga terkena konsekuensi. Di masa akhir hidupnya, Salomo itu waktu muda menyembah Allah yang benar. Yaitu tidak Allah yang bukan menciptakan iblis. Kalau ada Allah menciptakan iblis pasti bukan Allahnya Kristen. Sejahat-jahatnya iblis lebih jahat penciptanya kalau sampai Allah menciptakan iblis. Tetapi di masa tuanya katut terhadap selir-selirnya si Salomo ini sehingga ikut nyembah berhala-berhala, memiliki iman yang salah, yaitu Allah itu nusul jadi batu. Dia melakukan itu. Karena itu kami punya dalil Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Yang ilahi tidaklah boleh dinusulkan jadi batu. Tidak sama dengan
batu. Kata batu ditulis dalam dalil kami. Saya tidak bicara tentang iman Anda, tapi ini apa yang tercatat penyimpangan dalam Alkitab. Penyimpangan-penyimpangan yang dicatat oleh Alkitab. Nah, Salomo karena melakukan itu tidak diperkenan, maka terpecah. Ada karyawannya Salomo, pegawainya itu namanya Jerobeam. Jerobeam itu setelah dari Salomo ke bawah pecah itu. Akibat Salomo beristri banyak dan ikut berhala. Akibat Daud juga beristri banyak. Anak-anaknya saling meniadakan. Ya gampangnya saling membunuh. Cuma kan di TikTok nggak boleh pakai istilah-istilah vulgar. Kalau Anda belajar sejarah mengerti itu. Jerobeam itu pegawainya Salomo yang lalu kemudian diangkat menjadi raja. Waktu itu belum jadi raja tapi dikatakan karena Salomo itu sudah aku nggak berkenan, nanti kamu yang akan jadi raja. Nah, dalam gilirannya setelah Salomo wafat, anaknya kan naik tahta, bukan pegawainya dong. Anaknya itu namanya Rehabeam. Nah, Rehabeam naik tahta, Jerobeam yang pegawainya Salomo tadi maju berkata kepada Rehabeam, aku minta tolong pajaknya diturunkan karena zamannya papamu pajaknya tinggi sekali. Nah, Rehabeam singkatnya berkata tidak mau, malah dinaikin pajaknya. Dari situ orang-orang Israel mangkel, sehingga 10 suku dari 12 suku itu ikut kepada si pegawainya papanya itu, yaitu Jerobeam itu. Pecah negara itu akhirnya menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Jerobeam dengan 10 suku, yang Rehabeam dengan 12 suku. Yang Rehabeam dengan 2 suku di selatan. Yang satunya di utara, satunya di selatan. Anda tahu nama-nama ini, mungkin nama-nama ini Anda lebih fasih, Julius Caesar. Anda tahu nama-nama itu Pompei, Alexander Agung, itu sudah dinubuatkan dan kisah ini ada runtutannya. Gara-gara Daud poligami, runtutannya sampai ke Julius Caesar. Anda tahu Julius Caesar hidup di tahun berapa? Anda ingat Alexander Agung hidup di tahun berapa? Karena itu ini akibat poligaminya itu. Saya lanjutkan, karena ini kalau bicara iman dalam Kristen bukan kayak tahu tempe yang sepele. Karena itu akibat poligaminya Daud terjadi perpecahan utara-selatan. Utara ini akhirnya Jerobeam kan sudah enak-enak diperkenan Allah menggantikan Salomo. Tapi Jerobeam juga kawin banyak. Akibat kawin banyak, dia juga mendapat hukuman. Dalam mendapat hukuman, maka kerajaan itu akhirnya musnah, dimakan oleh Syria, dimakan oleh kerajaan Asyur. Yang Asyur nantinya dimakan oleh Alexander Agung. Orangnya udah turun ya. Lalu kerajaan selatan juga begitu, 345 tahun. Kalau di utara itu ada 19 raja dan semuanya berpoligami dan melupakan Allah. Sehingga kerajaan itu diluluh lantakan akhirnya. Jadi kalau poligami, izin gitu. Ya, izin saya biar selesai sebentar ya. Karena itu kalau poligami dalam iman Kristen bukan diizinkan, tapi memang dilakukan oleh sebagian orang dan itu di mata Tuhan itu kesalahan. Tapi polemikus yang suka mengelok orang Kristen itu Allahmu aja mengizinkan poligami, nggak ada dalilnya. Itu tadi ya, karena itulah dalam iman kami bersyukur wanita bukan setengah atau seperempat dari pria. Wanita dalam iman Kristen kita bersyukur karena bukan dipandang sebagai 1/70 atau 1/4 atau setengah dari pria, tidak. Itu sekiranya. Demikian Pendi, saya kembalikan ke Pendi.